Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Eza Budi Perkasa, di video perkuliahan kecerdasan tiruan pertemuan ke-12 yang akan membahas tentang teori Bremser-Schaeffer. Jadi ini adalah kelanjutan dari sistem Takar. Ini merupakan metode lain yaitu teori Bremser-Schaeffer. Jadi teori Bremser-Schaeffer ini dia akan ditulis dalam interval antara belief dan plausibility. Di mana belief atau dilambangkan dengan Bell itu adalah ukuran kekuatan eviden dalam mendukung suatu himpunan proposisi. Nilainya bisa antara 0 sampai 1, jadi mirip dengan peluang. Tapi bukan peluang, walaupun nilainya antara 0 dan 1. Di mana nilai 0 itu menunjukkan tidak ada eviden, ya, sedangkan nilai 1 itu menunjukkan adanya kepastian. Kemudian plausibility atau PL, ya, ini juga bernilai antara 0 dan 1, ya. Itu notasinya sebagai PL not S, ya. Nah, di mana nilai PL not S ini nilainya adalah 1 kurang Bell not S, ya. Nah, jika yakin ada akan not S, ya, maka dapat dikatakan bahwa Bell dari not S ini nilainya adalah 1 dan PL dari not S adalah 0. Jadi seperti itu, jadi saling komplement. Jadi antara PL dan Bell ini kalau kita jumlahkan nilainya, maka selalu nilainya 1, ya, maka dihitung bukan seperti itu. Kemudian ada frame of discernment, ya. Ini notasinya adalah theta, ya. Itu theta, ya, bukan ya. Theta ini merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis, ya. Itu maksud theta. Kemudian dalam teori Bremser-Schaeffer itu kita akan mengaitkan kepercayaan elemen-elemen dari theta itu, ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua eviden itu akan mendukung langsung setiap, ya, elemen theta. Jadi tidak semua eviden akan mendukung. Bisa jadi ada elemen yang menolak, ya. Kemudian ada yang namanya probabilitas fungsi densitas. Ini notasinya adalah M. Kemudian nilai M ini tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen theta saja, namun juga semua himpunan bagiannya. Nah, yang harus ditunjukkan bahwa jumlah semua M itu dalam himpunan bagian theta itu harus sama dengan 1, tidak boleh kurang dari 1, ya. Ingat tadi theta itu nilainya bisa jadi 0 sampai 1, ya. Tidak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1, ya. Kalau theta itu harus pas dengan sama dengan 1, ya. Nah, jika diketahui bahwa nilai M dari suatu hipotesis H itu adalah MH, maka nilai M theta-nya adalah 1 kurang MH. Kemudian, jika diketahui X adalah himpunan bagian dari theta dengan nilai fungsi densitasnya M1 dan Y juga merupakan himpunan bagian dari theta dengan nilai fungsi densitasnya adalah M2, maka nilai kombinasi dari kedua nilai fungsi densitas tersebut adalah M1, 2, katakanlah X, Y ini gabungan dari X dan Y ini kalau digabung menjadi Z, ya. Menjadi jumlah dari M1X kali M2Y, di mana X irisan Y itu adalah Z, ya, per 1 kurang jumlah dari M1E kali M2Y, di mana X irisan Y ini tidak ada irisannya, ya. Jadi harus sama dengan Z dan juga yang tidak ada, yang bukan himpunan kosong. Seperti itu, ya, caranya. Nah, biar lebih paham, maka saya akan langsung tunjukkan contohnya seperti apa, ya. Contohnya seperti ini. Misalnya diketahui M1 dan himpunan yang isinya FDB yaitu 0,8, kemudian M2 AFD, ya, nilainya 0,9, dan M3A itu nilainya 0,6, ya. Misalnya jika diberikan hipotesis F, D, dan B, hipotesis mana yang akan diterima, ya. Kalau diterima berarti cari yang M-nya paling besar, ya. Seperti itu. Tapi kalau yang ditolak berarti cari yang M-nya paling kecil. Seperti itu aja prinsipnya, sama kayak certainty factor kemarin, ya. Ini juga bisa jawabannya bisa lebih, atau bahkan tidak ada jawaban, bisa jadi seperti itu, ya. Ada beberapa kemungkinan. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, data yang diperlukan adalah
M1 FDB itu nilainya 0,8, sedangkan M1 tetanya adalah 1 kurang 0,8, maka nilainya 0,2. Itu kalau dua-duanya jumlahnya 1. Kemudian M2 AFD itu nilainya 0,9, sedangkan M2 tetanya adalah 1 kurang 0,9, nilainya 0,1. Kemudian M3A itu nilainya 0,6, dan M3 tetanya adalah 1 kurang 0,6, didapatlah 0,4. Itu data yang diperlukan. Selanjutnya perhatikan caranya bagaimana. Nah, perhatikan ya. Kalau M-nya itu ada 3, maka akan membutuhkan 2 tahap. 2 kali iterasi perhitungan. Gitu. Tapi kalau M-nya 4, maka dia butuh 3 kali dan seterusnya. Jadi intinya kalau ada misalnya katakanlah N, jumlah M-nya adalah N, maka jumlah iterasi yang dibutuhkan adalah N-1. Ya, seperti itu saja prinsipnya. Ya. Tahap pertama atau iterasi pertama, kita akan menghitung dulu, tentukan dulu irisan dari FDB dan AFD, yaitu FD. Nilai ininya adalah 0,8 kali 0,9, karena kalau irisan itu selalu dikali ya. 0,8 kali 0,9 didapat 0,72 ya. Kemudian FDB dengan theta, irisannya adalah FDB itu sendiri, tapi nilainya menjadi 0,08. Kemudian theta dengan AFD, maka akan menjadi AFD, tapi nilai M-nya berubah menjadi 0,2 kali 0,9 dapat 0,18, dan theta digabungkan dengan theta, maka hasilnya adalah theta itu sendiri dengan nilainya adalah 0,02, didapat dari 0,2 kali 0,1. Nah, nilai kombinasi fungsi densitasnya adalah M12 FD-nya adalah 0,72 dari tabelnya itu per 1 kurang 0, karena tidak ada yang nilainya tidak ada himpunan kosongnya, jadi dianggap nilainya 0, menjadi 0,72 M12 FD-nya. Sedangkan M12 AFD-nya itu nilainya tetap 0,18 karena tidak ada himpunan kosong. Kemudian M12 FDB-nya menjadi 0,08, ya, tidak ada himpunan kosong lagi, dan M12 tetanya menjadi 0,02, tidak berubah. Ya. Tahap 1 masih gampang karena tidak ada himpunan kosong, tapi perhatikan tahap kedua dan selanjutnya. Tahap kedua dan selanjutnya bisa jadi ada himpunan kosongnya. Ya. Nah, ini antara FD dan A itu irisannya tidak ada, maka tetap ya, walaupun itu himpunan kosong tetap dihitung ya, tetap dihitung hasil perkaliannya itu 0,432. Kemudian FD dengan theta menjadi 0,288 ya. Selanjutnya AFD dengan A itu menjadi 0,108, itu dikali ya, 0,18 kali 0,6. Kemudian AFD dengan theta menjadi 0,072. Lalu FDB dengan A itu tidak ada, tapi tetap hitungnya dikali ya, nilainya menjadi 0,048. Kemudian FDB dengan theta menjadi FDB lagi ya, nilainya 0,032 ya. Kemudian theta dengan A menjadi 0,012 ya, sedangkan theta dengan theta menjadi 0,008 ya. Nah, sekarang kita akan menghitung yang ada di perbaris ya, bukan enggak perbaris sih, semuanya ya, yang saya warnain di warna-warnanya itu. Untuk M123A, ya, karena ini ingat ya, untuk iterasi pertama kita akan menghitung M12-nya dulu. Begitu mulai masuk ke tahap kedua, maka kita akan menghitung 1, 2, 3. Nanti kalau lebih dari 2, lebih dari 3, maka tahap ketiganya adalah M1, 2, 3, 4. Seperti itu caranya. M123A-nya adalah yang lihat nilai A-nya yang di irisan dari tabel ini ya, maaf, yang di sel ini ya. A ini ada 2, yaitu 0,108 dan 0,012 di tabelnya ini ya. Jangan lihat yang atas sama kirinya ya, tapi lihat yang ininya, perpotongannya ya, yaitu 0,108 tambah 0,012 per 1 kurang yang kosongnya ya. Nah, cari yang kosongnya ya. Yang kosongnya itu 0,432 dan 0,048 ya. Maka didapatlah 0,12 per 0,52, itu didapat di 1 kurang 0,48, dan 0,48 itu adalah hasil penjumlahan dari 0,432 dan 0,048, didapatlah M123A-nya adalah 0,231 ya. Jadi yang kosongnya diabaikan tapi masuk ke dalam penyebut ya, seperti itu. Kemudian lagi di tabelnya ada FD. FD ini hanya satu, yaitu 0,288 per 1 kurang yang kosong tadi, digabung menjadi 1 kurang 0,432 ya, tambah 0,48, kemudian dikomplementkan
Jadinya M123 FD-nya adalah 0,554 ya. Selanjutnya lihat lagi di tabelnya itu AFD ya. AFD itu hanya satu, itu 0,072 saja per komplement dari kosong tadi ya, yaitu 0,52 ya. Jadi 0,072 per 0,52 didapatlah 0,138 untuk AFD-nya. Kemudian M123 untuk FDB ya, kan di sini ada FDB. Jadinya 0,032 karena hanya satu ya, satu saja per komplemennya kosong yaitu 0,52 didapatlah 0,062 ya. Terakhir itu theta. Theta-nya hanya satu yaitu 0,08 saja. Berarti 0,008 per komplement dari yang kosongnya itu 0,52 didapat 0,015 seperti itu. Nah, di sini ini kan iterasi sudah selesai karena hanya mencari 3 fungsi densitas saja ya. Hanya 3. Kalau 4 maka lanjutkan lagi ke tahap 3-nya. Nah, dari perhitungan fungsi densitas pada tahap terakhir itu akan diperoleh hipotesis FD sebagai pemilik fungsi densitas yang terbesar ya. Jadi dari sini dari perhitungan ini perhatikan mana yang lebih besar, 231, 554, 138, 062 dan 015 ya. Yang paling besar adalah 554 yaitu miliknya FD ya. FD sebagai pemilik fungsi densitas terbesar. Jadi hipotesis yang terima dari ketiga tadi itu ya, dari FD dan D, yang terima adalah F dan D ya, yaitu anggota-anggota di himpunan ini tadi ya. Ya, seperti itu cara menghitungnya ya. Oke, jadi cukup sekian dulu video perkuliahannya, video pembelajarannya ya, maaf. Jadi kalau ada yang mau tanyakan silahkan tinggalkan komentar ya, jangan lupa di like dan subscribe ya, dan juga di share kalau ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya Hairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.